Seperti apa sih unsur sepak bola yang terjadi di tanah konflik? Selamat datang di Fatball, Felix Trivia Bola hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola di tanah konflik. Seperti yang kita tahu, kebelakangan ini lagi-lagi terjadi perang di Iran dan sekitar wilayah Timur Tengah. Jadi kali ini kita bahas sebenarnya seperti apa sih keadaan sepak bola yang ada di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi gini, di Palestina dan Israel kita akan bahas dari dua sudut yang cukup unik. Pertama dari Palestina. Di Palestina sendiri ada dua liga bernama Gaza Strip atau jalur Gaza dan West Bank tepi barat. Jadi bisa dibilang di Palestina itu sampai ada dua liga. Ini bukan dualisme ya, ini pembagian liga berdasar wilayah karena kan Palestina itu masih wilayah negara terpisah dengan dua wilayah. Karena mereka jatuhnya kayak enklave di antara negara Israel. Jadi ini juga cukup pelik dan ada beberapa case tentang dua negara ini. Dan setiap musim dua liga ini berkompetisi sampai akhirnya mereka dipertandingkan satu sama lain dengan tujuan puncaknya adalah untuk meraih tiket ke kompetisi Asia. Kalau sekarang mungkin karena Palestina di peringkatnya jauh dari 12 besar ya, mainnya di ACL 2. Kita lihat kasusnya seperti apa. Nah, ada contoh susahnya bagaimana berkompetisi di Gaza Strip dan juga West Bank. Kita lihat catatan gue dulu. Nah, pada tanggal 2019 ada kasus pertandingan antara Khadamat Rafah melawan Markas Balata. Itu pertandingannya nggak dapat izin karena wilayahnya melewati blokade dan beberapa pemain Rafah juga terkait dengan terorisme. Lalu kemudian pertandingan ini juga yang susahnya berjalannya sepak bola di Palestina ini juga disebabkan konflik berkepanjangan dengan Israel. Akhirnya juga yang menjadi dasar kenapa banyak pemain Palestina itu diambil dari diaspora yang berada di Eropa dan juga di tanah Chile, karena kompetisinya susah jalan dan dibatasi oleh enklave wilayah di Israel. Lalu kalau kita ngomong tentang Palestina itu punya ikatan dengan bangsa yang sesama dijajah, yaitu Irlandia. Kenapa bisa terikat? Karena mereka dua-duanya jajahan Inggris. Dan ambil kasus di gini, Celtic itu salah satu klub yang menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan sangat vokal. 10.000 pendukungnya pernah mendukung mereka saat pertandingan melawan Hapoel Beersheva. Dan mereka sempat didenda 10.000 euro oleh UEFA karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Dan ironisnya, langsung kita bahas nih, Hapoel Beersheva itu sebenarnya klub yang banyak pemain muslimnya, klub Liga Israel yang banyak muslimnya. Itu anomali yang bertentangan dengan ini, Beitar Jerusalem. Beitar Jerusalem itu adalah klub paling rasis di dunia, di mana mereka sangat membenci orang Islam dan sangat mengedepankan bangsa Yahudi di kebangsaan mereka. Wajar karena Beitar Yerusalem itu klub yang didukung oleh kelompok partai sayap kanan di negara mereka dan dapat sokongan dana dari Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Itu juga yang jadi warna unik di sepak bola Israel, dan kita juga tahu sepak bola Israel sekarang mengalami kesulitan karena klub kompetisinya susah berjalan di negara sendiri, sehingga terutama klub-klubnya yang main di kompetisi Eropa itu harus bermain di luar negaranya, dan banyak yang nggak mau terima. Hanya Serbia dan Hungaria saja yang masih mau menerima karena masih punya hubungan diplomatis dengan Israel. Nah, itu sedikit contoh bahwa sepak bola di tanah politik, di tanah konflik berkepanjangan memang banyak ruginya, banyak mudorotnya, susah berjalannya, dan kita bisa belajar ke depannya bahwa kita sebagai negara yang tidak memihak, kita bersikap bahwa sepak bola harus jadi alat pemersatu seluruh bangsa dan perdamaian bagi seluruh dunia. Kalau presidennya tidak ikut-ikutan Board of Peace. Nah, itu aja dari gua.